Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nyoto selaku Dewan Pembina dari PT PSP, yang terhormat Bapak Edi Sutanto selaku Coach PT PSP, yang terhormat Bapak Kaseran selaku calon legislatif DPRD tingkat 2 Kabupaten Bekasi, dan Bapak-Bapak semuanya tercinta penghobi tenis meja di wilayah Tambun Selatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kesehatan pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam acara pembukaan turnamen Kaseran Cup di PTN PSP. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kiranya karena waktu sudah mulai malam, pada Bapak Edi Sutanto selaku perwakilan dari PT PSP dan juga panitia turnamen pada malam hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Kepada Bapak RT 16 yang kami hormati, kepada Bapak RT 13 yang kami hormati, kepada Bapak Caleg yang kami hormati dan kami banggakan, kepada senior kami Bapak Sri Nyoto yang hebat, usia di atas saya tapi masih, kepada Bapak Masvel senior saya hormati, habisnya Bapak, kepada rekan-rekan atlet, ibu-ibu atlet, adik-adik atlet yang saya hormati sekaligus saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul berkat restu dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salam sejahtera untuk yang berlainan iman, Bapak Wayan, Bapak Kaseran. Malam ini kita akan mengadakan turnamen Kaseran Cup. Dan ini memang agak unik ini. Agak uniknya begini ya. Di mana-mana yang namanya turnamen itu ada pembayaran turnamen, juga ada hadiahnya. Kalau ini kita pendaftaran gratis, tapi ada hadiahnya. Jadi pertanyaannya ini, panitia hebat benar ya? Dari mana kira-kira dana itu? Oke, saya mau cerita kronologis ya. Beri saya waktu 5 menit ini Bapak panitia. Jadi kebetulan beliau ini Bapak Kaseran ini satu RT sama saya, satu RT dan teman saya. Jadi suatu saat dia datang ke saya ingin memperkenalkan diri dan mensosialisasi pada komunitas tenis meja yang ada di BSP dan sekitarnya, khususnya Bumi Sana. Gimana caranya ya? Ya kita adakan turnamen cup, yaitu Kaseran Cup. Jadi oke deh kalau itu buat budgetnya. Nah di sini maksud dan tujuan dari Bapak Kaseran ini biar kita jelas ya. Maksud dan tujuan Bapak Kaseran mengumpulkan dana adalah bersosialisasi untuk memperkenalkan diri dan mohon doa restu karena Bapak Kaseran ini ingin menjadi caleg atau calon anggota dewan
legislatif. Perlu dijelaskan juga sedikit, 5 menit lagi. Jadi apa sih sebenarnya untungnya kita? Untungnya apa? Jadi ada keberuntungan yang kita dapat. Sekarang kita lihat fungsi daripada Dewan Legislatif. Di pemerintahan itu ada 3 lembaga. Pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, yang ketiga adalah yudikatif. Sekarang kita lihat fungsi satu-satu. Kalau eksekutif jelas itu orang-orang atas ya, bupati dan jajaran itu eksekutif. Legislatif ini nanti dewan-dewan. Kalau yudikatif itu hukum-hukum hukum, lembaga-lembaga hukum. Nah sekarang kita ingin tahu nih, sebenarnya tugas Pak Dewan ini apa nantinya? Tugas Pak Dewan ini nantinya adalah 1, membuat perda bersama lembaga eksekutif, yaitu bersama bupati. Yang kedua, membuat anggaran legislatif bersama bupati. Itu bukan urusan kita. Nah, yang ketiga adalah menjaga atau men-cross check apa benar mereka sudah bekerja atau belum. Nah, yang keempat ini adalah penting nih bagi kita ini. Jadi Bapak Yohanes ini, Bapak Keseran ini akan membawa aspirasi kita kepada lembaga eksekutif. Jadi beliau ini nantinya di daerah pilihannya akan memperhatikan apa sih sebenarnya kekurangan pilihan-pilihan tersebut. Mungkin itu nanti dalam visi misi beliau yang diberi waktu oleh panitia akan dibeberkan dengan lebar. Nah, saya pikir sudah cukup demikian sedikit gambaran daripada fungsi-fungsi legislatif yang akan ditempuh oleh Bapak Keseran ini. Tidak terlepas dari Bapak Keseran memperkenalkan diri, Bapak Keseran sosialisasi untuk memohon dukungan. Oleh karena itu kita dukung rame-rame dan kita berdoa semoga Bapak Keseran ini menjadi dewan yang amanah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi selaku perwakilan dari Ketua Panitia. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Kasiran. Silakan Pak Guru dan Pak Tony. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Supaya kita ada semangatnya, kita merdeka dulu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Masih semangat ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, di sini ada Bapak Nyoto selaku tokoh masyarakat di RW Perumahan Bumisari Permain dan sebagai tokoh sebagai pembina di klub tenis meja Bumisari Permain. Yang saya hormati juga Bapak Insinyur Edi Susanto sebagai pelatih di tenis meja Bumisari Permain. Juga yang saya hormati senior saya Bapak Masper di RT 13. Yang saya hormati juga Bapak Nanang Wijanarko selaku Ketua RT 13. Bapak Wayan Ketua RT 16 dan para tokoh yang hadir pada malam hari ini, juga Bapak Ibu yang menjadi peserta Kasranka pada malam hari ini yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi tentang peran serta sebagai anggota legislatif. Ya tentunya tadi sudah sedikit dikupas. Ya, saya hanya menyampaikan visi misi saya, kenapa saya tertarik untuk terjun politik. Memang saya sudah untuk
secara struktural saya menjadi wakil ketua PAC untuk PD Perjuangan Tambun Selatan, dan saya kiprahnya sudah 5 tahun lebih saya terjun di politik di secara struktural. Tapi ada yang memang saya tertarik, yaitu tentunya buat masyarakat khususnya Bumi Sani Permai. Kalau kita lihat Bumi Sani Permai, DPT-nya kurang lebih 5.000, dan itu sangat potensi buat kita untuk membangun lingkungan kita. Ini yang selama ini mungkin masyarakat, dan yang harus saya sampaikan supaya kita sama-sama mengedukasi masyarakat, pentingnya suara kita sangat berharga. Jangan sampai suara kita diberikan pada orang yang salah, kayaknya kita sia-sia. Dan perlu saya garis bawahi juga, saya Putra Bumi Sani, mohon izin kalau mungkin ada di luar Bumi Sani, bukan berarti saya tidak memiliki wilayah, tapi memang khususnya saya sampaikan bahwa saya Putra Bumi Sani, dan satu-satunya Putra Bumi Sani yang tahun 2024 saya putra tunggal untuk mencalonkan legislatif. Tentunya visi-visi saya satu, masalah ketenagakerjaan. Di Kabupaten Bekasi itu banyak pabrik dibuat, dan yang investasi di Kabupaten Bekasi itu kurang lebih 32 negara. Tapi anak-anak kita untuk cari kerjanya sudah susah, ya. Harus membayar, ya, bukan ratusan ribu tapi jutaan. Itu memang bukan rahasia umum. Banyak yang sudah mengalami bayar tapi nggak kerja juga. Nah, itu yang nanti yang akan saya perjuangkan. Saya jika nanti saya dulu, pasti saya sebagai anggota dewan pasti akan menjalin komunikasi buat pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, katakan saya akan nanti meminta jatah bahasa kasarnya, karena biasanya kontrak itu biasanya per 6 bulan atau 1 tahun. Jika saya nanti minta jatah buat anak-anak kita per 6 bulan 10 aja, buat kita nanti bukan minta uang ke pabrik itu, tapi buat anak-anak kita. Kalau mereka nggak kasih, ya memang kita sidang. Karena pabrik-pabrik itu banyak yang untuk ambil pasti banyak yang melanggar lingkungan juga. Mereka akan berpikir ulang 1000 kali. Saya bukan minta uang, tapi buat masyarakat saya. Jika saya menguasai 20 perusahaan yang bisa saya kasih contoh, 10 kali 20 dan 200. Itulah nanti akan kita berikan buat anak kita. Jangan kita jual lagi, tapi nanti biar kader-kader kita lah. Misalnya di Bumi Sani nanti kita kasih kota ada 20 atau 10 nih buat sahabat Kaseran. Ya, kita pesan jangan sampai dijual supaya anak-anak kita bisa bekerja. Itu nanti yang akan saya perjuangkan, mudah-mudahan. Tapi semuanya itu harus ya bersama-sama kita. Yang kedua, masalah pendidikan. Program Indonesia Pintar itu memang kita fasilitas negara sudah banyak sekali ya, tapi belum sampai ke masyarakat. Dari SD sampai kuliah bisa anggota dewan itu mempunyai kota untuk membawa anak-anak kita yang mungkin nggak mampu atau yang berprestasi supaya mereka bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Contohnya misalnya dari SD, keluarga nggak mampu, tapi tetap kita harus mengikuti proses. Ya, itu apa persyaratan untuk menjadi mengikuti program Indonesia Pintar ya, mungkin SKTM. Nanti dia orang tua itu mengajukan ke sekolah nanti yang mengikut ke dinas. Nah, kita sebagai anggota dewan nanti kita yang mendorong di
dinas pendidikan pasti bisa. Karena kita juga ada kewenangan juga di situ. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kami sahabat Kasera sudah berjalan. Saya sudah bekerja 1 tahun 4 bulan ini. Dan memang kalau dipikir saya sudah cukup lama juga bekerja, sedangkan caleg-caleg yang lain itu belum, baru begitu DCT mereka baru bekerja, ngabisin duit katanya. Tapi memang iya, cukup melelahkan juga saat pekerjaan saya. 1 tahun 4 bulan saya sudah mengibarkan bendera saya. Sekarang de facto saya sudah bekerja 10 desa di Tambun Selatan. Apa sih yang kami lakukan? Yaitu kami membantu orang-orang yang pantas dan layak kita bantu. Entah tengah malam, entah siang hari, entah pagi. Seperti tadi pagi saya sampai jam 4 masih ngurusin orang kecelakaan, minta dikirim ambulan. Dan sahabat Kasera sampai sekarang konsisten memberikan pelayanan ambulan 24 jam kita berikan buat masyarakat. Dan kan kita juga banyak membantu beberapa orang yang membutuhkan ambulan buat jemput jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Itu sampai sekarang ada beberapa orang yang saya nggak tahu, karena mereka udah tahu sahabat Kasera itu emang konsennya passionnya di sosial. Itu yang kami kerjakan. Tapi semuanya ini masih kita lakukan lewat kantor pribadi dan masih terbatas. Banyak juga seperti KIS kita berikan buat orang-orang yang nggak mampu harus dirawat rumah sakit. Kita kalau untuk membawa orang yang ke rumah sakit yang punya biaya sudah banyak, mungkin nggak kita hitung. Bahkan KIS juga kita sudah menontonkan mungkin puluhan juta juga. KIS ini memang gratis juga, tapi kita berikan, kita lewat orang-orang yang harus kita pekerjakan juga, harus pakai transport juga. Ada masyarakat yang hari ini harus dirawat rumah sakit, KIS-nya besok harus jadi. Itu kalau kan nggak bisa kita lewat jalan besar, tapi biasanya saya dorong pakai KIS. Itu kalau kita urus 1 hari kita harus melakukan 500.000 itu. Ini contoh kecil aja. Jadi emang KIS gratis, tapi kita semuanya kan proses perlu biaya. Dan kita juga salah satunya juga memberikan bantuan kursi roda. Tulisan juga sudah ada yang kita berikan bantuan kursi roda. Bahkan saya juga sampai hari ini belum ketemu warga, tapi saya sudah tahu yang kita bantu. Karena pas waktu itu kita mau simbolik serah terima, tapi sudah kita kirim duluan. Tim saya ada meninggal karena serangan jantung. Tapi itulah yang kita lakukan. Intinya saya concern di sosial. Mudah-mudahan nanti ke depan juga saya tetap akan turun ke bawah. Yang dimaksud kita masalah tenaga kerja, yang masalah sosial, pendidikan, kesehatan. Dan saya akan tetap berjanji, khususnya buat masyarakat Indonesia, tetap saya akan merawati semuanya itu. Supaya nanti ke depan saya juga dapat. Saya juga bekerja sama dengan Bapak Haji Tumai, beliau provinsi, karena kita punya PR juga untuk mengatasi banjir di Indonesia. Ini mengusahakan dari anggaran provinsi, karena utama Indonesia. Mudah-mudahan kalau dia nanti duduk, saya akan merger, ya kerjasama. Saya yakin nanti bisa paling nggak mengurangi banjir di Indonesia, karena anggarannya itu cukup besar. Kalau di-tackle sama kabupaten nggak mampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga Indonesia, ayo kita gotong royong. Ayo sama-sama kita menghargai suara kita. Jangan sampai suara kita sia-siakan. Berikan pada orang yang tepat. Saya berjanji
ketika nanti Bapak Ibu memberikan suara pada saya, berarti di pundak saya itu ada tanggung jawab yang saya pikul, dan saya harus bertanggung dengan warga yang telah menggalikan suara itu kepada saya. Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, karena nanti saya sebagai jembatan untuk menyampaikan ke masyarakat. Dan kalau tadi kita proses aspirasi kan harus lewat musyawarah, kecamatan, baru ke tingkat dewan. Nah, kalau nanti ketika nanti sudah menjadi tanggung jawab saya, Bumi Sani bisa langsung ke saya tanpa melalui proses lain, karena langsung ketok palu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bertanding, jaga sportivitas. Semoga pertandingan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Kaseran. Waktu ini sudah. Tampak sedikit dari saya. Mari kita pakaikan yel untuk Dio. Kalau saya ingat Pak Kaseran, kita jawab, teman-teman jawab bareng, menang 3 kali. Pak Kaseran menang. Ini tadi dengan saudara-saudaranya turnamen ini atas inisiatif Beliau untuk memperkawal diri dan sosialisasi atas tujuan beliau untuk berjuang kejadian-kejadian kampus. Karena kata kota tak kenal kata saya. Setelah kenal dan sayang, harapannya kita semua mendukung, mendoakan, mensupport beliau agar beliau nanti sukses dalam pileg 2024 nanti. Pak Kaseran! Pak Kaseran! Pak Kaseran! Terima kasih. Satu lagi, yang beliau ini adalah akan menjadi perwakilan untuk provinsi. Jadi kita nanti kalau beliau berdua jadi, berarti insya Allah kita akan lebih maju lagi. Pak Haji Tumai, Pak Haji Tumai, Pak Haji Tumai. Terima kasih. Terima kasih Pak Yato telah memberikan semangat kepada kami. Pesan dari teman-teman semuanya untuk bersedia untuk menepok sebagai pembukaan dalam acara turnamen Kaseran Cup. Mari. Baik, kita tepuk tangan bersama-sama untuk Pak Kaseran untuk pembukaan turnamen pada malam hari ini. Satu kali lagi. Terima kasih Pak Kaseran. Dengan demikian kita resmi acara ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdoa semoga kita turnamen dengan sukses semuanya. Pak, untuk menyempatkan diri kita berfoto bareng dengan Bapak Kaseran. Mohon semuanya berkumpul di sekitar sini. Pak, mohon izin sebentar biar ini cuma selesai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Untuk panitia segera menyiapkan tembang wasit. Ferry, Adit,
Bisa, bantu untuk menyiapkan wasit. Meja-meja wasit disiapkan semuanya. Papan skor.